Halo, saya Fabriat Mara dari kelas 3 D3EA NRP 110-1910114. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisa, Penanggulangan, dan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di bidang kebakaran. Kebakaran merupakan hal yang sangat tidak diinginkan, tidak mengenal waktu, tempat, atau siapapun yang menjadi korbannya. Masalah kebakaran di sana-sini masih banyak terjadi. Contohnya saja, pada tahun 2017 terdapat 321 kebakaran yang melanda Surabaya, di mana 82-nya merupakan kebakaran rumah dan 14 merupakan kebakaran pabrik. Total kerugiannya itu mencapai 18,209 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan betapa perlunya kewaspadaan pencegahan terhadap kebakaran perlu ditingkatkan. Kebakaran dapat dicegah dengan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, mulai dari perencanaan darurat kebakaran, organisasi penanggulangan kebakaran, penyediaan jalur evakuasi, penyediaan sarana dan fasilitas dalam menghadapi kebakaran, serta pembinaan dan latihan. Lalu tujuannya yaitu sebagai bahan edukasi sekaligus sebagai informasi untuk penulis dan pembaca agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah keselamatan dan kesehatan kerja terkait kebakaran. Manfaatnya agar penulis dan pembaca dapat menerapkan budaya K3 dimanapun mereka berada untuk menghindari bahaya yang tidak diinginkan, terutamanya bahaya kebakaran. Batasan masalahnya itu membahas K3 dan ruang lingkup kebakaran. Berikut peraturan-peraturan atau regulasi yang mengatur K3 di bidang kebakaran. Lalu definisinya yaitu kebakaran terjadi apabila terdapat tiga unsur, yaitu oksigen, bahan bakar, dan panas. Kebakaran adalah pembakaran atau suatu reaksi antara bahan yang dapat terbakar dengan oksigen dalam keadaan sedemikian rupa sehingga timbul panas dan api yang menyebabkan kerugian. Lalu klasifikasinya, pertama ada kelas A, yang ini disebabkan oleh bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar seperti kayu, kertas, kain, dan sejenisnya. Lalu kelas B disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar seperti minyak bumi, gas, lemak, lilin, thinner, barnis, dan sejenisnya. Lalu kelas C disebabkan oleh terjadinya hubungan arus listrik yang biasanya membakar kabel atau fitting dan area sekitarnya. Lalu kelas D disebabkan oleh logam tertentu seperti zinc, magnesium, serbo, aluminium, sodium, titanium, dan lain-lain. Lalu dasar sistem pemadaman api yang pertama yaitu pendinginan, yaitu memisahkan unsur panas dari unsur segitiga api dengan cara mematikan api menggunakan media bahan dasar air. Lalu yang kedua isolasi, yaitu memisahkan unsur oksigen dari unsur segitiga api dengan cara menutup permukaan benda yang terbakar untuk menghalangi unsur O2 menyalakan api menggunakan media serbuk ataupun busa. Lalu penguraian yaitu memisahkan unsur bahan bakar dari unsur segitiga api yang lain dengan cara memisahkan bahan mudah terbakar dari unsur api dengan memindahkan bahan-bahan mudah terbakar jauh dari jangkauan api. Lalu merusak rantai api dengan cara memutus rantai reaksi api dengan menggunakan bahan tertentu untuk mengikat radikal bebas pemicu rantai reaksi api menggunakan bahan dasar halon. Lalu untuk peralatan pencegahan kebakarannya, di sini pertama ada APAR atau alat pemadam api ringan, di mana terdapat 5 jenis, yaitu APAR jenis air, APAR jenis busa, APAR jenis karbon dioksida, APAR jenis serbuk kimia kering, dan APAR jenis halon. Lalu di sini ada hidran, lalu di sini ada alarm kebakaran, lalu ada smoke detector, dan sprinkler. Nah, ini contoh kasus kebakaran terbesar yang terjadi pada tahun 2018. Pertama yaitu kebakaran gudang pabrik coklat yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2018. Yang kedua yaitu kebakaran gudang pabrik kain yang terjadi pada 4 Juni 2018. Yang ketiga yaitu kebakaran gedung pusat Niaga Arena GI Expo Kan Raya Jakarta PRJ yang terjadi pada 5 Juni 2018, di mana ketiga kasus tersebut disebabkan oleh penyebab yang sama, yaitu korsleting listrik, di mana jalur evakuasi sangat minim sehingga terjadi banyak korban. Lalu api cepat meluas karena pada saat terjadi kebakaran alat pemadam api tidak dapat terjangkau
oleh seseorang yang ada di sana. Lalu kesimpulannya yaitu penanggulangan kebakaran adalah langkah pencegahan supaya tidak terjadi kebakaran dengan cara menyiapkan peralatan pencegahan kebakaran seperti APAR, hydrant, smoke detector, fire alarm, dan sprinkler. Penyebab kebakaran yang paling dominan adalah karena korsleting listrik. Banyak perusahaan yang tidak memikirkan rancangan bangunan pabrik yang memadai seperti peletakan alat pemadam api ideal dan jalur evakuasi sesuai prosedur. Lalu sarannya yaitu perusahaan harus lebih memperhatikan struktur bangunan sesuai prosedur dan peraturan yang ada agar pengurangan risiko kecelakaan kerja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.